Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Diba Permana. Saya dari HKI kelas 3E. Saya akan mempresentasikan tentang apa sih persekutuan hukum adat di Indonesia. Persekutuan hukum adat adalah bentuk organisasi sosial yang terbentuk berdasarkan hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat. Hukum adat ini norma atau aturan yang tidak tertulis, namun diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat. Persekutuan ini biasanya terdiri dari kelompok orang yang terikat oleh ikatan kekerabatan, kesamaan tempat tinggal, atau kesamaan kepentingan ekonomi dan sosial. Menurut Van Vollenhoven, persekutuan hukum adat mencakup suatu komunitas yang terorganisir di bawah aturan-aturan adat yang khas dan unik. Masyarakat yang bergabung dalam persekutuan ini tunduk pada norma-norma adat yang mengatur sebagai aspek kehidupan, seperti tata cara pernikahan, pengolahan sumber daya alam, hingga penyelesaian sengketa antar warga. Persekutuan hukum adat ini seringkali bersifat komunal. Artinya, hak individu dalam masyarakat adat ditentukan oleh kesepakatan dan kepentingan bersama. Persekutuan hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga harmoni di dalam masyarakat adat. Hukum adat ini diimplementasikan melalui mekanisme musyawarah atau pengambilan keputusan bersama yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi tradisional dalam masyarakat adat. Meskipun hukum adat ini tidak tertulis, masyarakat adat memiliki sistem yang mapan dalam menegakkannya, termasuk sanksi adat bagi mereka yang melanggar. Lingkungan hukum adat mengacu pada wilayah geografis atau sosial di mana hukum adat diberlakukan di Indonesia. Lingkungan hukum adat umumnya ditemukan di komunitas-komunitas yang masih kuat mempertahankan tradisi adat mereka, seperti masyarakat pedesaan atau kelompok suku yang tinggal di daerah terpencil. Di wilayah-wilayah ini, hukum adat seringkali berlaku berdampingi dengan hukum nasional. Dan dalam beberapa kasus, hukum adat lebih diutamakan karena lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hukum adat juga memainkan peran penting dalam pengolahan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, hukum adat mengatur kepemilikan dan pemanfaatan lahan serta hutan secara komunal, di mana tanah dan sumber daya alam tidak dimiliki oleh individu, tetapi oleh seluruh komunitas. Konsep ini sangat berbeda dengan aturan hukum adat yang cenderung mementingkan kepemilikan individu. Misalnya, dalam masyarakat adat Papua, tanah ulayat merupakan hak bersama yang tidak bisa dijual dan dipindahkan kepada pihak luar tanpa persetujuan seluruh anggota masyarakat. Ada struktur sosial masyarakat Indonesia dalam hukum adat. Struktur sosial masyarakat Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk suku, agama, budaya, dan adat istiadat.
Dalam konteks hukum adat, struktur sosial masyarakat adat cenderung lebih terorganisir secara tradisional, di mana hubungan antar warga diatur oleh prinsip-prinsip kekerabatan dan kepemimpinan adat. Yang pertama ada sistem kekerabatan. Kekerabatan adalah salah satu unsur utama yang membentuk struktur sosial dalam masyarakat adat. Banyak masyarakat adat di Indonesia menganut sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan ayah yang mempengaruhi hak-hak kewajiban individu dalam masyarakat. Yang kedua ada kepemimpinan tradisional. Yang ketiga ada agama dan kepercayaan. Yang keempat pengelompokan sosial berdasarkan usia dan status. Nah, ada berbagai contoh hukum adat di Indonesia. Seperti yang pertama itu ada hukum adat Minangkabau. Sistem pewarisan di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Harta warisan seperti tanah diwariskan melalui garis keturunan ibu. Ini berbeda dari sistem patrilineal yang umum di banyak masyarakat lainnya. Yang kedua ada hukum adat Batak. Upacara adat dalam masyarakat Batak, upacara seperti ini seperti adat pernikahan dan adat kematian sangat penting. Misalnya upacara adat Batak Toba melibatkan ritual yang spesifik untuk meresmikan pernikahan. Yang ketiga adalah hukum adat Bali. Pengaturan tanah di Bali, sistem subak mengatur pengelolaan sawah irigasi secara kolektif, termasuk aturan tentang distribusi air dan pemeliharaan tanah. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.